Selamat malam para hadirin semuanya. Ada pertanyaan yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Rizky Artati, yang akan mendampingi para hadirin semuanya dalam webinar dengan tema pemimpin dilahirkan atau dibuat. Pertama, yaitu saudari Jessica Natali, dan pembicara kedua, saudari Nyoman. Dipersilakan untuk saudari Jessica dan Nyoman untuk memulai webinar ini. Ya baik, terima kasih deh. Selamat malam para peserta webinar pada malam ini. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu kalian untuk mengikuti webinar dari kami dengan tema kepemimpinan. Saya Jessica Natali selaku pembicara satu akan memulai topik pertama dan pembahasan webinar hari ini. Untuk materi pertama yaitu apa itu kepemimpinan. Yang kita tahu, pemimpin adalah seseorang yang memiliki peran atau posisi anggotanya untuk mencapai tujuan suatu organisasi, sedangkan kepemimpinan itu menurut Dr. Ejali mendefinisikan kepemimpinan adalah disiplin dengan sengaja khusus dalam suatu kelompok atau bergerak menuju tujuan atau tetap menguntungkan dan memenuhi kebutuhan nyata organisasi. Maka dari itu menjadi seorang pemimpin membutuhkan disiplin setiap hari membutuhkan disiplin setiap hari. Orang di bawahannya, terus pemimpin membantu diri mereka sendiri dan orang lain untuk melakukan visi dan menginspirasi dan menciptakan sesuatu yang baru. Kepada Anda harus pergi untuk berhasil sebagai tim atau organisasi tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan topik kedua dari webinar kita malam ini, yaitu pemimpin dilahirkan atau dibentuk. Menurut alamiah, pemimpin merupakan seseorang yang dilahirkan. Seseorang akan menjadi pemimpin karena keturunan atau telah dilahirkan dengan bakat kepemimpinan. Hal tersebut terjadi karena seseorang dilahirkan telah menjadi keturunan dari pemimpin. Biasanya dapat terjadi di kalangan bangsawan atau keturunan raja-raja, karena orang tuanya memiliki raja. Maka sang anak yang lahir dalam keturunan tersebut akan diangkat menjadi raja. Pemimpin adalah seseorang yang dibentuk dari pandangan ini. Semua orang adalah sama dan memiliki potensi dan mempengaruhi bakat tersebut sehingga dapat disalurkan dengan baik. Hanya dengan keturunan dari pemimpin dan tanpa diasah untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, pemimpin tersebut tidak dapat memimpin dengan baik. Jadi istilahnya kalau pemimpin dilahirkan atau dibentuk kayak walaupun di dalam silsilah keluarga kita memang ada keturunan menjadi pemimpin, kalau jiwa pemimpin itu belum atau tidak diasah, sama saja halnya kita belum bisa jadi layak untuk dijadikan pemimpin. Nah, selanjutnya di sini kita ada beberapa tipe-tipe kepemimpinan dalam kepemimpinan. Yang pertama itu kepemimpinan karismatik, dari namanya aja dikatakan pemimpin yang memiliki kepribadian karismatik adalah contoh pemimpin yang memiliki nilai-nilai positif dan mampu mengubah arah menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya di sini ada kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter itu adalah pemimpin yang memegang kekuasaan ketindakan membuat prosedur berdasarkan pemikirannya. Lingkungan kerja dengan kepemimpinan otoriter sangat bisa diandalkan saat mengambil keputusan, namun tidak pada bawahannya. Contohnya yang saya kasih yaitu tentara. Kalau misalkan di medan perang, tembak atau berhenti. Sedangkan kalau misalkan si itu bertindak atasannya bisa mati konyol. Nah, selanjutnya di sini ada kepemimpinan demokratis.
kepemimpinan demokratis ini sedikit bertolak belakang dengan kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan demokratis itu melibatkan banyak kontribusi karyawan dalam mengambil keputusan. Tipe kepemimpinan ini akan dua arah antar pimpinan dan karyawannya. Untuk menciptakan kepemimpinan yang demokratis dibutuhkan keberanian bagi seluruh aspek yang ada di perusahaan. Nah, selanjutnya di sini kepemimpinan delegatif. Kepemimpinan delegatif ini si pemimpinnya memberikan wewenang bagi anggotanya dan mengambil. Pemimpin ini enggak punya kelemahannya, yaitu kecenderungan antar anggota untuk saling menyalahkan. Jadi kalau misalkan si pemimpinnya itu masih keputusannya tahu, bisa terjadi, sering terjadi si karyawan itu menyalahkan satu sama lain. Keputusan yang dibuat itu mungkin ke 100% semuanya bakalan setuju. Nah, selanjutnya di sini ada kepemimpinan transformasional. Jadi katanya aja kita udah tahu ya, transformasional itu artinya perubahan. Artinya kepemimpinan transformasional ini berkaitan erat dengan perubahan dalam diri si pemimpin maupun para anggotanya. Kepemimpinan ini mampu memotivasi anggotanya untuk mengerjakan sesuatu yang melebihi yang ditargetkan. Kepemimpinan ini biasanya memiliki anggota yang berkomitmen dengan pimpinan, memberdayakan para karyawan dengan baik melalui visi misi yang serupa. Lalu ada kepemimpinan visioner. Kepemimpinan ini berdasarkan dari visi si pemimpin atau tujuan si pemimpin. Si pemimpin ini selalu usaha untuk mewujudkan visi misi yang dibuat oleh perusahaan. Lalu si pemimpin ini juga selalu punya inovasi dalam mencapai target yang telah ditentukan. Pemimpin ini akan mendorong para anggotanya untuk melakukan hal-hal baru dan terus berinovasi untuk perkembangan perusahaan agar lebih baik lagi. Lalu selanjutnya di sini ada kepemimpinan liberal. Apa sih emang kepemimpinan liberal itu? Nah, yang saya tahu, kepemimpinan liberal ini si pemimpinnya itu memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk menyelesaikan tugasnya itu satu sama lain. Nah, hal ini dilakukan agar segala tugas yang diberikan bisa cepat selesai. Seorang pemimpin liberal tidak akan menuntut banyak kepada para karyawannya, namun tetap mengawasi jalan kerjanya sehari-hari. Jadi, kalau pemimpin liberal ini menurut saya lebih masih keleluasaannya ke si karyawannya. Jadi, entah itu cara metode kerjanya karyawan itu apapun, yang penting selesai, tapi dia juga bakalan ngawasin si karyawan. Lalu di sini ada kepemimpinan pembinaan. Kepemimpinan pembinaan itu mengawasi dan mengajari para anggotanya dengan penuh dan mengatur hasil yang akan dicapai perusahaan. Si pemimpin pembinaan ini, pembina anggotanya juga akan memberikan motivasi untuk mendorong para karyawannya mencapai tujuan perusahaan. Lalu ada kepemimpinan situasional. Ini adalah suatu kondisi ketika pemimpin bertindak berdasarkan lingkungan dan situasi kerja. Lalu ada beberapa cara pemimpin situasional ini, yaitu mengarahkan langsung, memberikan kepada karyawan, mendukung karyawan, dan melakukan delegasi. Selanjutnya ada kepemimpinan transaksional. Nah, ibaratnya seorang pembeli aja nih, seorang pemimpin transaksional, yaitu ngasih tugas kepada karyawannya dengan imbalan pasti yaitu tugas-tugasnya udah selesai. Nah, si pemimpinnya itu, yaitu komandonya, jelas ngasih tugas yang harus diselesaikan dengan baik. Nah, lanjutnya kepemimpinan tim. Kepemimpinan tim itu sedikit demokratis, jadi mereka itu dibentuk dari hasil diskusi bersama dalam sebuah tim. Seorang pemimpin tim ini mampu untuk bekerja sama dengan tim untuk mencapai visi yang telah disepakati. Baik, selanjutnya selain adanya tipe-tipe pemimpin, kepemimpinan itu juga ada hukum-hukumnya, ada 21 jenis. Yang pertama itu the law of the lead atau hukum tutup. Selalu ada sebuah tutup atau batasan yang berpengaruh terhadap potensi diri kita, yang ditentukan oleh kemampuan kepemimpinan kita. Dan yang kedua ada the law of influence atau hukum pengaruh.
Pengaruh itu adalah kekuatan atau kapasitas kita untuk mencapai hasil inginkan. Dan yang ketiga ada the law of process atau hukum proses. Pemimpin adalah pembelajar dan kapasitas mereka untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan, membedakan pemimpin dari pengikut mereka. Nah, proses pembelajaran sedang berlangsung dan merupakan hasil dari disiplin diri dan ketekunan. Selanjutnya selanjutnya keempat ada the law of navigation atau hukum navigasi. Kalau kita mengutip dari Maxwell itu, jika pemimpin tidak dapat menavigasi orang-orang melalui perairan yang ganas, dia akan bertanggung jawab karena menenggelamkan kapalnya. Selanjutnya, yang kelima ada the law of addition atau hukum penambahan. Hukum ini berfokus pada memajukan orang lain, jadi bukan diri kita sendiri. Jadi hukum the law of addition ini, sang pemimpin itu lebih berfokus pada memajukan karyawannya, memajukan perusahaannya. Jadi dia nggak egois buat majuin dirinya dia sendiri. Terus yang keenam ada the law of solid ground atau hukum tanah yang kokoh. Itu landasan yang kokoh adalah karakter yang kuat, hidup dengan integritas, keaslian, dan disiplin. Kepercayaan adalah fondasi kepemimpinan. Selanjutnya yang ketujuh ada the law of respect, hukum menghormati. Kita harus kuat dan patut untuk dihormati jika kita ingin menghormati. Jika kita ingin orang menghormati kita, nah, memiliki pendapat yang tinggi tentang kita dan bersedia mengikuti petunjuk kita. Karena orang secara alami mengikuti orang dengan keterampilan kepemimpinan dan sifat yang lebih kuat daripada yang mereka miliki. Selanjutnya nomor 8 ada the law of intuition atau hukum intuisi. Nah, ini pemimpin hebat pasti memiliki intuisi. Nah, perasaan bahwa mereka harus menuju ke arah tertentu. Intuisi ini adalah kekuatan untuk bisa membaca dan membedakan sifat asli seseorang atau situasi tertentu. Selanjutnya ada the law of magnetism atau hukum magnetisme. Nah, Maxwell ini menggambarkan pemimpin sebagai magnet. Mereka terus-menerus menarik pengikut dan seringkali menarik pemimpin baru untuk diri mereka sendiri. Karena inilah organisasi mengalami pertumbuhan. Nah, bagaimanapun kita menarik orang-orang seperti diri kita sendiri. Jadi, jika kita ingin menarik orang-orang hebat, kita sendiri harus menjadi hebat. Selanjutnya yang ke-10 ada the law of connection atau hukum koneksi. Hukum koneksi ini kayak keterkaitan ada untuk menggabungkan satu hal dengan yang lain untuk cocok berada pada panjang gelombang yang sama, dan juga untuk membangun hubungan dengan orang lain itu sangat penting dalam kepemimpinan. Selanjutnya nomor 11 ada the law of the inner circle atau hukum lingkaran dalam. Ini menyatakan bahwa orang-orang terdekat kita akan menentukan potensi kita sebagai seorang pemimpin. Mereka haruslah orang-orang yang memiliki kepentingan terbaik, ingin melihat kita sukses dan dapat meminta pertanggungjawaban kita. Selanjutnya yang ke-12 ada the law of empowerment atau hukum pemberdayaan. Begitu banyak dari kita dibatasi oleh keengganan kita untuk menyerahkan sesuatu baik karena ingin menimbun pengetahuan dan keterampilan untuk memastikan keamanan kerja, menolak terhadap perubahan, atau kurangnya harga diri atau harga diri yang rendah. Selanjutnya yang ke-13 ada the law of reproduksi. Maksud dari hukum reproduksi ini adalah seorang pengikut itu tidak mungkin melahirkan pemimpin. Hanya pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin lainnya. Nah, sebagian pemimpin secara alamiah itu memang berbakat, tapi sementara yang lain bisa muncul pada saat ada krisis. Namun, sebagian besar pemimpin itu diinspirasi dan dibimbing oleh pemimpin-pemimpin lainnya. Pembimbing terbaik bagi pemimpin yang potensial adalah para pemimpin yang berpengalaman. Menghasilkan pemimpin baru penting banget bagi perkembangan organisasi atau perusahaan kita. Nah, semakin banyaknya pemimpin yang kita miliki, semakin kuat organisasi kita. Selanjutnya ada the law of buy-in atau hukum kepercayaan terhadap si pemimpin. Nah, maksud dari hukum kepercayaan terhadap si pemimpin ini tuh kayak orang tuh percaya dulu pada si pemimpin, baru kita visinya. Ya. Jadi kalau menurut sumber dari Mahatma Gandhi, itu tuh dia menetapkan cara perjuangan tanpa kekerasan saat menentang penjajahan. Emang sulit untuk meyakinin orang-orang dengan cara ini, tapi tetap saja berjuta-juta orang mengikutinya. Kenapa? Karena mereka percaya kepadanya sama Mahatma Gandhi
sebagai seorang pemimpin sehingga mereka dapat menerima visi dan rencananya. Selanjutnya yang ke-15 ada the law of victory atau hukum kemenangan. Nah, para pemimpin mencari jalan agar timnya menang. Bahkan seorang pemimpin yang ingin menang harus menyadari bahwa kemenangan seringkali adalah perjuangan sebuah tim. Meningkatkan kemampuan tim akan menuntun pada kemenangan. Nah, mencapai kemenangan memerlukan visi bersama, gabungan dari keterampilan dan seseorang pemimpin yang berdedikasi yang memotivasi setiap anggota timnya. Nah, selanjutnya ada the law of the big mo atau hukum momentum besar. Momentum ini adalah sahabat terbaik seorang pemimpin. Momentum yang berkelanjutan membuat lebih mudah untuk mengatasi tantangan dan masalah ketika itu muncul. Selanjutnya yang ke-17 ada the law of priority atau hukum prioritas. Nah, para pemimpin ini memahami bahwa aktivitas atau kesibukan belum tentu berarti prestasi. Nah, sekedar aktif tidak berarti Anda menyelesaikan hal yang benar. Jadi tetapkanlah prioritas yang lebih dahulu. Nah, ini sangatlah penting untuk memprioritaskan kegiatan. Tetapkan apa yang kita harus lakukan, apa yang menghasilkan keuntungan terbesar dan apa yang membawa penghargaan terbesar. Untuk memaksimalkan usaha kita, fokuslah pada area-area yang paling inti. Selanjutnya yang ke-18 ada the law of sacrifice atau hukum pengorbanan. Seorang pemimpin harus rela berkorban demi peningkatan. Kadang-kadang Anda harus melepaskan sesuatu agar Anda dapat maju. Anda akan dipaksa untuk mengambil satu langkah mundur supaya dapat maju 2 langkah ke depan. Kadang-kadang ini berarti memang harus bekerja di luar jam kerja tanpa mendapatkan kompensasi atau apresiasi. Selanjutnya yang ke-19 ada the law of timing, hukum waktu yang tepat. Nah, kapan harus memimpin dan sama pentingnya dengan apa yang harus diperbuat dan harus kemana. Seringkali penempatan waktu yang tepat dimiliki dampak yang besar terhadap hasil sebuah peperangan. Lalu yang ke-20 ada the law of explosive growth atau hukum pertumbuhan yang eksplosif. Ya, ini tuh untuk mengalami pertumbuhan. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus memimpin para pengikutnya untuk mengalami pelipat gandaan. Nah, pimpinlah pemimpin yang mengembangkan pemimpin lain itu potensial mereka sendiri berkali lipat dan mengaktif hukum pertumbuhan secara berlipat. Nah, yang terakhir ada the law of legacy atau hukum warisan. Hukum warisan ini nilai langgeng seorang pemimpin diukur dari suksesnya. Contohnya pada tahun 1997, CEO Coca-Cola Roberto Goizueta ini meninggal dunia secara mendadak. Krisis semacam ini biasanya membuat kondisi perusahaan menjadi tidak stabil. Namun, Goizueta ini telah menyiapkan perusahaannya dengan baik. Akhirnya, perusahaan ini tetap kuat dengan mengembangkan pemimpin. Anda meningkatkan potensi. Jadi, Goizueta ini meningkatkan potensi perusahaan kita saat ini dan menyiapkan ketahanannya untuk masa mendatang gitu. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi kepemimpinan dan tipe kepemimpinan yang baik. Nah, untuk fungsi kepemimpinan ada memimpin atau leading. Fungsi pertama seorang pemimpin adalah memimpin, berkomunikasi, dan memotivasi anggotanya untuk bekerja mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Jelas ya, namanya juga pemimpin, ya pasti dia tuh harus memimpin. Yang kedua, perencanaan atau planning. Planning adalah untuk melakukan sebuah perencanaan sebuah perusahaan agar menentukan tujuan sebuah organisasi tersebut dan juga untuk merancang langkah-langkah ke depannya. Yang ketiga ada pengorganisasi atau organizing. Ini adalah untuk mengorganisasi. Si pemimpin ini akan menelakkan untuk mencapai pencapai dalam perusahaan. Pemimpin juga akan mulai untuk menyelaraskan semua sumber daya yang ada untuk menyelesaikan tugas atau di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada menyusun staf atau staffing merupakan fungsi kepemimpinan yang bertujuan untuk melakukan penyusunan anggota dalam perusahaan setelah seseorang pemimpin memahami tujuan dari
tidak hanya memimpin perusahaan itu, tapi dia juga harus mengendalikan atau mengkontrol atau mengawasi si perusahaan itu. Nah, fungsi dari controlling ini, nah fungsinya itu untuk memastikan bahwa pekerjaan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur perusahaan. Diturunin dikit temponya biar waktu kita makin panjang. Nah, selain itu, ada juga tipe kepemimpinan yang baik. Nah, yang pertama itu ada kepemimpinan yang baik, itu adanya rasa tanggung jawab yang kuat untuk memimpin para anggotanya, merasa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan anggotanya, perusahaan atau organisasi. Yang kedua itu menginspirasi, ya, jadi inspirasi untuk para bawahannya dong. Seorang pemimpin ini merupakan penggerak utama dan yang dapat mengarahkan orang untuk mencapai tujuan. Pemimpin ini berani melakukan tugasnya dengan baik untuk menginspirasi para anggotanya. Yang ketiga ini ada jujur dan integritas. Dari yang kita tahu si pemimpin percaya sama si bawahannya atau para pengikutnya. Rasa jujur dan integritas dari hubungan si pemimpin dengan anggotanya yang baik, yang dilandasi rasa percaya. Yang tadi saya bilang, kalau misalkan si pemimpin ini tidak jujur, maka bisa saling percaya antar bawahan dan si pemimpinnya itu nggak bakalan tumbuh. Kejujuran dapat diucapkan dan menyimpan rasa percaya anggotanya terhadap pemimpinnya. Yang keempat ini percaya diri. Si pemimpin ini bakalan rasa percaya diri yang tinggi untuk memimpin para anggotanya. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan para anggotanya sesuatu demi mencapai tujuan bersama. Percaya diri si pemimpin ini akan membuat para anggotanya yakin dan percaya atas keputusan yang dibuat. Kalau misalkan kita sebagai pemimpin aja nggak yakin atas apa yang kita perbuat, gimana bawahan kita juga mau percaya sama apa yang kita perbuat, lakuin apa yang kita bikin keputusan itu. Juga berkomunikasi. Komunikasi dan sosialisasi menjadi poin penting saat menjadi pemimpin. Seorang pemimpin menumbuhkan energi yang positif dengan berkomunikasi untuk menjaga hubungan yang baik dengan anggotanya dan terciptanya lingkungan yang baik juga. Baik, selain fungsi kepemimpinan yang baik, ada pun juga kesalahan yang harus dihindari oleh pemimpin. Nah, yang pertama, ketidakmampuan mengatur detail-detail pekerjaan. Untuk menjadi pemimpin yang efisien, kita membutuhkan kemampuan mengatur dan menguasai detail-detail pekerjaan. Tidak ada pemimpin sejati yang selalu bilang terlalu sibuk untuk melakukan hal-hal yang diperlukan sebagai seorang pemimpin. Nah, jika pemimpin atau pengikut terlalu sibuk untuk mengubah sebuah rencana dan memberi perhatian pada hal-hal yang sifatnya darurat, maka ini adalah indikasi kurangnya efisiensi. Jadi pemimpin yang sukses itu harus menguasai segala detail terkait dengan kedudukannya. Tentu saja itu artinya kita harus memiliki kebebasan menyerahkan detail-detail pekerjaan kepada komandan yang cakap. Lalu selanjutnya ada keengganan akan pelayanan rendah hati. Nah, ketika diperlukan, pemimpin yang benar-benar hebat mau melakukan pekerjaan macam apapun yang biasa diperintahkan kepada orang lain, atau orang yang paling hebat di antara kalian adalah orang yang mau menjadi abdi semua orang. Nah, itu maksudnya adalah sebuah keban yang perlu diperhatikan dan dihormati semua pemimpin yang cakap. Jadi sebagai pemimpin, kita adalah pelayan para pengikut. Selanjutnya ada harapan akan bayaran atas pengetahuan, bukan tindakan. Nah, dunia ini tidak membayar atas apa yang kita ketahui, tapi dunia itu membayar atas apa yang kita lakukan atau atas dorongannya kepada orang lain agar melakukan sesuatu. Nah, pemimpin ini tidak berharap bayaran sejumlah uang untuk keberhasilan kepemimpinannya. Selanjutnya ada takut akan persaingan dari pengikut.
Nah, ini jika seorang pemimpin takut kalau salah seorang pengikutnya akan mengambil alih kedudukannya. Nah, maka atau lambat ketakutan tersebut akan terwujud. Nah, para pemimpin yang cakap biasanya melatih para pengganti yang mungkin akan meneruskannya atas kemauannya sendiri. Hanya dengan cara ini, para pemimpin bisa menggandakan diri mereka dan siap berada di banyak tempat dan bisa perhatian kepada banyak hal sekaligus. Tidak bisa dipungkiri lagi jika kita memiliki kemampuan membuat orang lain bekerja dan kita akan mendapatkan bayaran lebih tinggi daripada yang kita dapatkan jika melakukan pekerjaan sendiri. Dengan pengetahuan atas pekerjaan mereka serta daya tarik pribadinya, para pemimpin yang efisien benar-benar meningkatkan efisiensi orang lain dan mendorong mereka untuk memberikan bukti lebih banyak dan lebih baik daripada yang bisa mereka lakukan tanpa ada dorongan dari sang pemimpin. Selanjutnya, ada kurangnya imajinasi. Nah, maksudnya ini tanpa imajinasi, para pemimpin itu nggak mampu menghadapi keadaan darurat dan menciptakan rencana-rencana yang bisa dipakai untuk memandu para pengikutnya secara efisien. Pemimpin ini harus dapat berpikir kreatif dan inovatif serta intuitif, terlebih dengan kondisi pergerakan pasar yang sangat dinamis. Selanjutnya ada egoisme. Nah, para pemimpin ini yang mengaku berjasa paling besar dalam pekerjaan pengikut pasti akan dibenci. Nah, para pemimpin yang benar-benar hebat tidak mengaku paling berjasa. Mereka puas dengan para pengikutnya atau karyawannya mendapat penghargaan karena mereka tahu bahwa kebanyakan orang akan bekerja lebih keras karena setelah mendapat pujian dan penghargaan daripada mereka mendapatkan uang. Kita tidak perlu mengklaim keberhasilan tim kita adalah keberhasilan sebagai pemimpin. Nah, semua itu tahu bahwa kitalah pemimpin kelompok tersebut. Selanjutnya ada sikap berlebihan. Maksudnya ini adalah para karyawan kita atau pengikut kita tidak akan menghormati seorang pemimpin yang sikapnya berlebihan atau overreacting. Nah, terlebih lagi, berbagai bentuk sikap berlebihan bisa menghancurkan daya tahan dan vitalitas orang-orang yang mengikutinya. Hubungan komunikasi yang fleksibel dengan para pengikut menjadikan kondusivitas kepemimpinan kita. Selanjutnya ada ketidakpastian dan ragu-ragu. Nah, para pemimpin yang tidak setia kepada kelompok dan teman sejawat mereka, baik yang kedudukannya di atas atau di bawah, tidak akan bisa mempertahankan lagi kepemimpinannya. Ketidakpastian menjadikan seseorang lebih rendah daripada debu tanah dan akan dipandang hina. Kurangnya kesetiaan adalah salah satu sebab utama kegagalan dalam berbagai segi kehidupan. Nah, sebagai pemimpin kelompok atau organisasi atau perusahaan, kita itu wajib menunjukkan sikap tegas dan setia dalam kepemimpinan. Setia kepada pengikut dan setia kepada pemimpin. Di atas, jadi maksudnya setia kepada karyawan kita dan juga kita wajib setia kepada pemimpin yang di atas kita. Itu adalah bentuk hubungan kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah sikap menekan otoritas sebagai pemimpin. Nah, ini para pemimpin yang efisien biasanya memimpin dengan memberikan semangat dan tidak mencoba menanamkan ketakutan di hati para pengikutnya atau karyawannya. Nah, para pemimpin yang mencoba menunjukkan otoritasnya kepada para pengikut termasuk ke dalam kategori pemimpin melalui paksaan. Para pemimpin sejati tidak perlu menunjukkan fakta itu selain perilaku simpati, pengertian, keadilan, dan menunjukkan pengetahuan mereka terhadap pekerjaan. Konseptual berpikir bukan berarti pemaksaan cara berpikir, karena setiap pengikut kita atau karyawan kita memiliki cara yang berbeda untuk mengartikan pikiran kita sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada hal apa aja yang biasanya dalam kepemimpinan di perusahaan maupun organisasi. Yang pertama itu ada kegagalan komunikasi. Nah, kerumitan bisnis yang mendesak pemimpin bisnis untuk dapat berkomunikasi pada tingkat perusahaan. Jadi misalnya kita ini harus menyusun sebuah tim kita agar setuju dengan visi kita ini. Jadi kita ini harus menghubungkan tiap individu kita dan
menginspirasi mereka. Nah, sebagai memilih juga harus menuntut untuk membangun rasa kepercayaan melalui komunikasi verbal yang tindakan yang non verbal agar dapat memperkuat antara anggota timnya. Lalu komunikasi efektif ini sangat sulit karena dibutuhkan komitmen. Kita juga harus membangun komunikasi sebagai prioritas dan perlu adanya kedisiplinan, konsistensi, kejelasan pesan dan menjaga sistem komunikasi setiap harinya. Sistem bisnis komunikasi yang terstruktur dapat menghubungkan jabatan dan perusahaan. Kita juga dapat mengembangkan efektivitas sebagai seorang pemimpin dan mengarahkan perkembangan karyawan baik dari level atas ataupun bawah. Yang kedua, ada kurang akuntabilitas itu dalam perusahaan apabila kita ada pekerjaan yang besar tapi gagal dikerjakan dan beberapa ide nggak berjalan dengan lancar, maka kita kurang memiliki akuntabilitas yang bisa memonitor hasil kerja yang kita inginkan. Kebanyakan pemimpin mengetahui hal ini direalisasikan. Nah, hal ini bakalan jadi sebagai sebuah sistem yang membutuhkan disiplin dan fokus. Agar sistem dapat terbentuk, kita membutuhkan dukungan dari karyawan kita. Jadi nggak mudah terpengaruh hingga hal tersebut menjadi bagian dari operasional kita. Yang ketiga adalah ada segan untuk melakukan tindakan. Sebagai pemimpin, kita ini harus masih memiliki ketakutan untuk memecat karyawan atau anggotanya jika di anggota timnya itu masih ada keterlibatan keluarga. Coba terakhir kali kita ini memecat anggota yang memiliki hubungan keluarga dengan kita. Jadi kita itu agak segan atau nggak enak sih. Ini salah satu kelemahan dari seorang pemimpin yang masih menggunakan pandangan seperti itu. Kita ini jarang menemukan orang yang benar-benar bekerja dengan baik di perusahaan, yang tegas juga, nggak memandang lulus, dan miliknya keluarga. Jadi di setiap perusahaan ini memiliki karakter individu penyesuaian satu sama lain sejalan dengan perkembangan perusahaan, maka anggota tim dan pemimpin itu keputusan yang sulit untuk mengupdate kemampuan sebagai pemimpin. Carilah orang yang mau bekerja untuk keberhasilan perusahaan dan bukan orang yang memberatkan anggota timnya. Pemerataan sangat sulit bila seluruh anggota tim kita samakan cara pandang. Jadi kalau misalkan kita bersilang pandang antar sesama tim, bakalan susah juga sih untuk melaksanakan visi organisasi kita. Sebagai pemimpin mungkin lo merasa setuju, tapi kita ini harus memastikan bahwa seluruh anggota kita ini berada di belakang kita dan mengikuti semua arahan kita untuk mengerjakan segala hal untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu hal sederhananya, pemerataan adalah penting adanya sistem kompensasi yang memastikan seluruh karyawan mendapatkan penghargaan atau komisi atau bonus setelah mereka bekerja dengan giat dan mewujudkan apa yang menjadi tujuan kita sebagai seorang pemimpin. Ketika adanya kesetaraan antara hasil kinerja dan reward kita, maka seluruh proses pekerjaan dan karyawan sudah sejajar dan akan berjalan dengan baik. Salah satu apresiasi sih menurut saya dari yang kita kesepakati. Nah, yang di sini yang kelima ada kurang visi yang jelas. Kalau misalkan ditanya perusahaan visinya itu apa, terus karyawannya ditanya kurang tahu, berarti menurut saya si perusahaan itu kurang menjalankan apa yang jadi visi atau misi mereka, karena mereka dapat melakukan apa arti visi perusahaan terhadap mereka, bagaimana bekerja dan mendukung visi dan membawa arti untuk pekerjaan mereka. Beberapa pertanyaan yang kayak gini bisa menjadi acuan bagi kita apabila belum menentukan visi perusahaan kita. Sebuah visi perusahaan bukan semata uraian kata atau kalimat yang hanya menurut
mengandung istilah perusahaan tanpa memiliki makna apa-apa untuk perusahaan tersebut. Kita sebagai seorang pemimpin ini harus menciptakan visi untuk masa depan perusahaan yang membutuhkan semangat untuk karyawan dan membuat mereka bekerja keras dan membuat situasi baik meski tidak ada yang melihat. Sekarang ini terutama untuk para milenial, mereka banyak yang berpendapat bahwa pekerjaan mereka tidak seperti digaji yang mereka terima, tapi banyaknya kontribusi untuk hal yang akan menjadi lebih baik. Selanjutnya di sini diskusi yang tidak berjalan. Ada 3 alasan pemimpin yang gagal dalam melakukan eksekusi perencanaan kerja. Hal pertama yaitu pemimpinnya nggak mengikuti rencana. Sering banget pemimpin yang merubah rencananya sendiri dari pertengahan eksekusi. Kan hasil yang nggak terjadi sesuai harapan. Jadi mungkin si pemimpin itu dari awalnya planning A, di tengah-tengah mungkin bimbang atau pelipet. Lalu yang kedua, pemimpin gagal menilai prioritas kepentingannya. Banyak pemimpin yang salah membuat penilaian untuk pekerjaan dan hal apa yang sebaiknya dijadikan prioritas terlebih dahulu. Ketiga, yaitu pemimpinnya nggak menempatkan karyawannya sesuai dengan kemampuan bidang kerjanya. Nah, ini sih yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan. Banyaknya ketidakmampuan si pemimpin menganalisa potensi karyawan yang akan menjadikan pekerjaannya terhambat atau tidak terrealisasikan dengan baik. Jika kita kurang ahli, maka kita bisa bekerja sama dengan yang ketiga, yaitu bisnis approach yang seperti yang ada di GLC untuk membangun kita menggali potensi dari karyawannya kita. Nah, dari juga tadi saya sudah baca, menurut garis besarnya pemimpin itu disiplin menentukan prioritas dengan mengenali suatu potensi karyawannya. Jika tadi sudah dilaksanakan, maka perusahaan kita akan makin cepat berkembang bisnisnya. Lalu yang terakhir, tidak bisa menyusun budaya perusahaan yang kuat. Dari kalian ini mungkin masih banyak yang sedikit tahu apa itu budaya perusahaan. Perusahaan itu mirip seperti fondasi dan hal-hal yang bakalan dilakuin atau habit si perusahaan untuk melakukan kegiatan yang akan menjadikan contoh atau ciri yang dilakukan oleh karyawannya. Nah, seperti yang pernah dijelaskan tentang pengaruh kepemimpinan dan budaya perusahaan, pemimpin yang membuat budaya perusahaan. Jadi sebagai orang pemimpin, kita ini harus mampu menyusun perusahaan yang kuat. Kita ini akan menjadi suatu keuntungan yang kompetitif dan yang dapat menarik perhatian dan mendapatkan hasil yang baik. Kepemimpinan adalah sebuah waktu. Jadi dengan menghindari ketujuh permasalahan ini, kita dan perusahaan kita menuju kesuksesan. Saya mau tanya, sebagai mahasiswa itu kan pasti banyak ngerjain tugas dalam bentuk kelompok, dan dalam tugas kelompok itu kan harusnya masing-masing anggota kelompok itu ngerjain tugasnya masing-masing, bagiannya masing-masing. Salah satu anggota kelompok itu nggak mengerjakan tugas bagiannya sendiri, itu solusi dan tindakan yang terbaik yang bisa kita sebagai mahasiswa yang sudah menerapkan sifat kepemimpinan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya akan mewakili teman-teman saya untuk menjawab pertanyaannya. Kalau tadi kan dari pertanyaannya mungkin kelompok ya, cuma kalau dari saya angkatnya secara umum aja. Jadi entah itu kelompok, perusahaan, atau organisasi apapun. Kita tuh pasti selalu ada alasan kenapa seorang karyawan itu bisa lolos di tahap seleksi kerja. Enggak, ini di dalam secara perusahaan ya, dalam organisasi pun sama. Nah, alasan paling minimal tentu aja karena dia mungkin memiliki kemampuan yang dicari perusahaan.
atau organisasi tersebut untuk mengerjakan job desk yang ada di posisi tersebut. Nah, tapi ketika karyawan tersebut ternyata nggak bisa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, ada dua kemungkinan yang terjadi. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama ada mungkin tugas itu adalah hal baru buat dia, atau juga dia juga lagi punya masalah, makanya bisa performanya nggak bisa sebaik sebelumnya gitu. Nah, kalau untuk alasan pertama saya mungkin saya sendiri akan melakukan penjelasan lebih detail kepada karyawan atau tim atau anggota saya tersebut. Itu adalah hal yang paling baik untuk dilakukan. Cari alasan dan solusi sehingga kejadian tersebut tidak terulang dan performanya kembali seperti sebelumnya. Gitu. Sorry. Kalau untuk alasan keduanya, kalau misalnya kita katakan kepada karyawan tersebut atau tim tersebut atau menugaskan tim lainnya untuk melakukan backup atau kolaborasi dengan tim atau karyawan sebelumnya. Apa jawabannya sudah cukup jelas? Ya udah jelas. Terima kasih. Saudari, mengapa saya mau bertanya? Baik, boleh langsung diajukan aja. Jadi, menurut saudara, apakah seorang karyawan itu bisa menjadi pemimpin? Nah, jika bisa, coba saudari berikan salah satu contoh seorang karyawan ataupun bawahan yang bisa menjadi pemimpin itu seperti apa? Terima kasih. Oke. Saya akan jawab pertanyaannya ya. Yang pertama itu siapapun bisa menjadi pemimpin karena dari pemimpin itu tadi sudah dijelaskan dalam tipe-tipe kepemimpinan yang baik. Baik, sebentar. Nah, yang pertama dia harus mampu memimpin dan yang kedua dia harus bisa merencanakan semua planning-planning yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga dia harus bisa untuk mengorganisasi semuanya. Jadi semuanya dia harus bisa mengorganisasi. Lalu selanjutnya dia harus bisa menyusun staff. Jadi menyusun staff itu maksudnya di dalam perusahaan, misalnya di dalam perusahaan itu kan kita harus ada job desk tertentu. Nah, di dalam situ kita harus bisa menyusun staff sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Selanjutnya yang terakhir dia harus mampu mengendalikan karyawannya. Itu hal terpenting dalam untuk menjadi pemimpin. Jadi kesimpulan dari saya itu siapapun bisa menjadi pemimpin asalkan dia memiliki jiwa tersebut. Apa jawabannya sudah jelas? Ya, sangat jelas. Tapi mungkin kalau bisa disertakan contohnya, itu sebagai apa? Dia bisa menjadi pemimpin di bagian apa? Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dulu ya. Selamat malam. Malam. Kami sedikit yang baik. Pertanyaan dari Bapak tadi, maksudnya adalah kriteria seseorang untuk bisa menjadi pemimpin. Mohon diklarifikasi. Jawabannya yang pas. Pertanyaan tadi adalah kriteria seseorang untuk bisa menjadi pemimpin. Dari pertanyaan dari saya, satu, sebelum lanjut ke pertanyaan, kata pemimpin ataupun leader itu adalah jabatan yang internasional. Pemimpin itu leader itu bertanggung jawab tentang operasional dari staffing, kemudian klien dan sebagainya. Itu luar biasa. Nah, satu pertanyaan, kapan
seorang pemimpin itu dianggap sukses atau kapan seorang pemimpin itu dianggap bagus? Mohon Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ketua ya. Nah, jadi jawabannya adalah pertanyaan tadi, kapan pemimpin bisa dikatakan sukses? Yang ada seperti itu. Menurut saya, dari pendapat saya pribadi, pemimpin itu bisa dikatakan sukses di saat dia mampu untuk mengatur semuanya. Jadi dia bisa mengorganisasi semuanya di dalam tanggung jawabnya dia. Itu menurut saya udah. Dan juga pemimpin dan pemimpin juga dapat menginfluence karyawan-karyawannya dan maupun timnya. Sudah jelas jawaban dari saya. terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih kehadiran dan partisipasi para peserta yang hadir. Karena semangat kalian, acara seminar ini terasa sangat istimewa. Saya selaku MC dan panitia yang bertugas